Shalom saudara, saya berharap saudara semua tetap sehat dan selalu berada dalam anugerah Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Demikian, tetaplah berdoa. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, jelaskanlah dua kalimat dari firman-Mu yang kami dengar ini. Buatlah kami mengerti, menghayati, dan menjalaninya dalam anugerah-Mu, sehingga hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara, ternyata kita tidak hanya hidup dalam ruang fisik yang dapat kita rasakan, kita jangkau oleh panca indera kita, serta kemampuan akal dan rasa kita. Kita juga hidup dalam ruang misteri yang tidak mampu kita jangkau dengan segala kesanggupan alamiah kita. Misteri-misteri itu misalnya, dari mana asal-usul saya? Untuk apa saya ada? Mengapa saya harus menghadapi masalah yang berat padahal saya selalu berbuat kebaikan? Mengapa saya sembuh dari sakit sementara sahabat saya yang mengalami sakit yang serupa dengan saya tidak bertahan dan meninggal? Bagaimana dan mengapa saya selamat dari kecelakaan berat itu, padahal mobil yang saya kendalikan hancur lebur tak berbentuk? Dan sebagainya, yang semuanya adalah misteri. Siapa yang mengendalikan semua misteri itu? Dan sebagainya. Saudara, itulah misteri di dalam ruang misteri. Ruang misteri itu hanya dapat dijangkau oleh iman yang Allah sang misteri itu berikan kepada kita. Manifestasi iman kita yang paling menonjol adalah doa. Doa adalah ruang anugerah sebagai wujud iman yang Tuhan berikan bagi kita untuk menjangkau sang pengendali misteri itu. Saudara, kedatangan Kristus kembali adalah misteri. Kita tidak tahu kapan waktunya dan bagaimana wujudnya. Namun iman kita berkata, Kristus pasti datang kembali. Disitulah iman kita menjangkau misteri kedatangan Kristus kembali. Dengan doa, iman kita sedang menyala untuk menjangkau misteri itu. Menanti kedatangan Kristus bukan perkara mudah. Menanti sesuatu yang tidak kita ketahui kapan kedatangannya dapat membuat kita dengan mudah dihinggapi oleh lelah, bosan, ragu, dan kehilangan fokus. Begitu juga dalam hal menanti kedatangan Kristus kembali. Kelelahan, kebosanan, keraguan, dan kehilangan fokus adalah tanda-tanda bahwa kita adalah makhluk yang lemah, rapuh, dan rentan kalah. Karena itu kita sangat membutuhkan pertolongan dari luar diri kita untuk sanggup mengatasi kelemahan, kerapuhan, dan kekalahan kita. Teriakan berharap pertolongan dari luar itu adalah doa kita. Jiwa, tenaga, dan kekuatan kita untuk menang adalah ruang doa kita, di mana pertolongan dari luar kemanusiaan kita itu datang dan merengkuh kita. Ruang doa kita adalah energi yang membuat kita tetap teguh, fokus, dan tidak bosan menantikan kedatangan Kristus kembali. Saudara, menanti kedatangan Kristus kembali juga tidak seperti ketika kita berada di ruang tunggu, di mana kita duduk diam atau tertidur pasif tanpa aktivitas. Bukan seperti itu. Menanti kedatangan Kristus kembali adalah wujud kerinduan dan cinta kita kepada Kristus. Menanti kedatangan Kristus yang kita rindu dan kita cintai justru harus diisi dengan penuh makna dan karya, bukan dengan kepasifan. Jiwa dari menantikan kedatangan Kristus kembali adalah berkarya dalam kaidah hukum kasih, karena kita mencintai Dia. Di sini kita sangat membutuhkan pertolongan Allah, pertolongan dari luar diri kita itu. Sekali lagi, doa adalah teriakan kita kepada Allah untuk menolong kita berkarya oleh kaidah hukum kasih dalam rangka
menanti kedatangan Kristus kembali yang kita rindu dan kita cintai. Benarlah ketika Rasul Paulus berkata, "Tetaplah berdoa." Doa haruslah berlangsung tiada henti, tanpa istirahat, tetap tekun, tetap bergairah, terus bersemangat menjalankannya tanpa jeda, sama seperti kita bernafas. Pertanyaannya, dapatkah berdoa berlangsung tanpa jeda dan henti? Saudara, tentu tidak ada yang mustahil ketika kita mengerjakannya bersama dengan Allah. Lutut kita mungkin tidak selalu dapat ditekukkan. Bibir kita mungkin tidak selalu dapat mengucapkan kata-kata doa. Tangan kita mungkin tidak selalu terangkat ke atas. Namun roh kita selalu hidup dan mampu terus berdoa. Roh yang terus berdoa adalah roh yang terus terhubung dengan sang sumber hidup, sang misteri itu. Roh yang seperti ini dapat terus berdoa, baik ketika tubuh kita bangun untuk berkarya, maupun ketika tubuh kita tertidur karena lelah setelah berkarya. Berdoa dengan tekun, tanpa istirahat, tanpa henti, tanpa jeda, melukiskan suatu kelimpahan sumber daya tenaga yang tidak berkurang dan tidak pernah habis dalam hidup kita, yang dialirkan oleh Kristus kepada kita. Saudara, dalam Advent, penantian yang kita hidupi, marilah kita tetap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, benar kalau dikatakan bahwa doa adalah nafas spiritual kami. Tanpa doa, spiritualitas kami mati dan tidak hidup. Karena itu terima kasih kalau firman-Mu pada pagi ini mengingatkan kami agar kami tetap berdoa. Kami tetap berdoa di dalam penantian kami akan kedatangan Kristus kembali di tengah-tengah dunia ini, kembali kepada kami secara fisik. Berkati kami Tuhan dengan kasih dan anugerah-Mu di dalam penantian kami, dan biarlah energi untuk tetap berdoa terus mengalir dalam diri kami. Roh kami tetap hidup dan tetap terhubung kepada Kristus, sehingga kami boleh dapat tetap berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami berdoa. Amin.